Pada materi aktivitas kebugaran jasmani, sekolah tidak memiliki sarana yang memadai karena bentuk bangunan sekolah sempit dan berlantai 3, sehingga sulit dilakukan khusus pada materi tersebut. Apakah yang harus dilakukan seorang guru? A. Mengganti dengan materi teori. B. Proses belajar mengajar dilakukan di dalam kelas dengan memodifikasi jenis aktivitas kebugaran. C. Mengalihkan pembelajaran ke sekolah lain yang terdekat. D. Mengganti materi yang disesuaikan dengan ketersediaan sarana yang ada. Kunci jawabannya, esensi modifikasi adalah menganalisis sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara meruntunkan dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan siswa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya kurang terampil menjadi lebih terampil. Cara-cara guru memodifikasi pembelajaran akan tercermin dari aktivitas pembelajaran yang diberikan guru mulai dari awal hingga akhir pelajaran. Selanjutnya, guru pendidikan jasmani juga harus mengetahui apa saja yang bisa dan harus dimodifikasi, serta tahu bagaimana cara memodifikasinya. Kunci jawabannya adalah B. Proses belajar mengajar dilakukan di dalam kelas dengan memodifikasi jenis aktivitas kebugaran. Nomor 2. Secara sederhana, bahwa pendidikan jasmani itu merupakan proses belajar untuk bergerak dan belajar melalui gerak. Selain belajar dan mendidik melalui gerak untuk mencapai tujuan pengajaran, dalam pendidikan jasmani itu anak diajarkan untuk A. Memperoleh pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran. B. Mengembangkan kebugaran, mental, sosial, serta emosional. C. Mengembangkan kebugaran jasmani saja. D. Bergerak guna mendapatkan pengalaman gerak yang seluas-luasnya. Jawabannya, secara sederhana, pendidikan jasmani memberikan kesempatan kepada siswa untuk A. 1. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial. 2. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani. 3. Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali. 4. Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani baik secara kelompok maupun perorangan. 5. Berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif untuk dalam hubungan antar orang. Menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani, termasuk permainan olahraga. Jawabannya adalah D. Bergerak guna mendapatkan pengalaman gerak yang seluas-luasnya. Nomor 3. Pernyataan yang benar mengenai beda antara pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. A. Pendidikan jasmani membentuk individu sesuai dengan kebutuhan aktivitas pengisian waktu luang dan keterampilan psikomotorik saja, sedangkan pendidikan kesehatan membentuk individu secara menyeluruh. B. Pendidikan jasmani memiliki fokus pada materi kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan, sedangkan pendidikan kesehatan pada materi kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan. C. Pendidikan jasmani menitikberatkan pada sistem penilaian akhir, sedangkan pendidikan kesehatan pada nilai pertambahan. D. Pendidikan jasmani tidak dapat mengembangkan kesehatan, sedangkan pendidikan kesehatan sebaliknya. Kunci jawabannya, pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, daripada hanya menganggapnya sebagai seorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. Pendidikan kesehatan adalah usaha yang diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada seseorang atau anak didik tentang kesehatan yang meliputi aspek pribadi, fisik, mental, sosial, agar dapat berubah dan berkembang secara harmonis. Jawabannya adalah A. Pendidikan jasmani membentuk individu sesuai dengan kebutuhan aktivitas pengisian waktu luang dan keterampilan psikomotoriknya saja, sedangkan pendidikan kesehatan membentuk individu secara menyeluruh.
Nomor 4. Peserta didik yang sering melakukan kesalahan-kesalahan pada saat melakukan aktivitas olahraga akan mengalami gangguan psikologis. Saat mengulanginya lagi aktivitas tersebut, maka akan terjadi A. Kecemasan, B. Putus asa, C. Kurang percaya diri, D. Tegang. Ini jawabannya. Memiliki rasa percaya diri memiliki banyak manfaat. Seorang anak yang kurang percaya diri akan sulit melangkah maju. Rasa minder dalam diri akan menghambat kesuksesan belajar. Semua orang membutuhkan rasa percaya diri agar bisa menentukan langkah dalam mengambil keputusan. Rasa percaya diri juga menyebabkan seseorang bisa bertindak di khalayak ramai di mana banyak orang yang akan mendengarkan atau memperhatikan. Kunci jawabannya adalah C. Kurang percaya diri. Nomor 5. Penjelasan dari elevation pada metode RISE dalam pertolongan pertama pada terjadinya kegawat daruratan saat melakukan aktivitas gerak. Sebaiknya guru bertindak A. Mengistirahatkan bagian tubuh yang terjadi cedera, B. Menekan bagian tubuh yang terjadi cedera, C. Mendinginkan bagian tubuh yang terjadi cedera, D. Meninggikan bagian tubuh yang terjadi cedera. Kunci jawabannya adalah elevasi adalah meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Pada tindakan evaluasi, sebisa mungkin harus mengangkat bagian tinggi di atas jantung. Misalnya, jika yang cedera pergelangan kaki, pasien dalam kondisi tidur kemudian pergelangan kaki diangkat atau ditopang dengan alat lebih tinggi dari jantung. Bagian yang mengalami cedera diangkat sehingga berada 15-25 cm di atas ketinggian jantung. Elevasi sebaiknya dilakukan hingga pembengkakan menghilang. Kunci jawabannya adalah D. Meninggikan bagian tubuh yang terjadi cedera. Nomor 6. Modifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru agar proses pembelajaran dapat dilakukan lebih mudah. Untuk itu, guru sebaiknya memahami aspek analisis modifikasi yang tidak terlepas dari pengetahuan guru tentang A. Tujuan, karakteristik, materi, kondisi lingkungan, dan evaluasi. B. Pemahaman, materi pembelajaran, sarana dan prasarana. C. Prosedur, kemauan, modifikasi pembelajaran, dan jumlah siswa. D. Skill guru, kompetensi, analisis, dan kreativitas. Kunci jawabannya adalah sementara Ateng 1992 dalam Samsudin 2008 halaman 77 berpendapat bahwa untuk memodifikasi permainan dapat dilakukan dengan A. Kurangi jumlah pemain dalam setiap regu, 2. Ukuran lapangan diperkecil, 3. Waktu permainan diperpendek, 4. Sesuaikan tingkat kesulitan dengan karakteristik anak, 5. Sederhanakan alat yang digunakan, 6. Ubahlah peraturan menjadi sederhana sesuai dengan kebutuhan agar permainan dapat berjalan dengan lancar. Kunci jawabannya adalah A. Tujuan, karakteristik materi, kondisi lingkungan, dan evaluasinya. Nomor 7. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Pak Bedul selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat. Kunci jawabannya, agar sahih, valid, penilaian harus dilakukan berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Untuk memperoleh data yang dapat mencerminkan kemampuan yang diukur harus digunakan instrumen yang sahih juga, yaitu instrumen yang mengukur apa yang harusnya diukur. Kunci jawabannya adalah A. Sahih. Nomor 8. Bu Soteria melaksanakan pembelajaran di SD Negeri 10 Percut Saituan. Beliau mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Soteria tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Inquiry Learning, B. Discovery Learning, C. Project Based Learning, D. Problem Based Learning. Pembelajaran berbasis project based learning
adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Kunci jawabannya adalah C. Project-based learning. Nomor 9. Pada konsep pembelajaran gerak, motor learning dikenal kategori gerak diskrit, serial, dan kontinu. Contoh gerak serial. A. Roll depan pada aktivitas senam. B. Lay up shoot pada permainan bola basket. C. Berlari dengan kecepatan yang teratur. D. Jumping jack pada aktivitas fisik. Jumping jack pada aktivitas ritmik. Pembahasannya, keterampilan gerak serial adalah keterampilan gerak diskrit yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut. Contohnya gerak berguling ke depan beberapa kali. Keterampilan gerak kontinu adalah keterampilan gerak yang tidak dapat dengan mudah ditandai titik awal dan akhir gerakannya. Jawabannya adalah A. Roll depan pada aktivitas senam. Nomor 10. Penekanan program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah dasar adalah pengembangan pola gerak dasar. Pola gerak dasar dalam penjaskes orkes tergolong pada A. Pola-pola gerak kasar dan halus yang didasarkan pada gerak-gerak otomatisasi yang timbul dari latihan terus-menerus. B. Pola-pola gerak yang efisien dan efektif yang timbul melalui latihan yang terus-menerus. C. Pola gerak dasar. Anak didasari oleh tahap-tahap perkembangan gerak reflektif dan integrasi sensori yang telah berkembang pada usia sebelumnya. D. Pola-pola gerak inheren yang didasarkan pada gerak-gerak refleks anak yang timbul bukan hanya karena latihan, tetapi dapat diperhalus dan diperbaiki melalui latihan. Pembahasannya, pola gerak dasar melibatkan kombinasi dari pola gerak dua atau lebih dari segmen tubuh, misalnya berlari dan melompat, memukul dan melempar, memutar dan berputar. Pola gerak dasar dalam penjaskes orkes tergolong pada pola-pola gerak kasar dan halus yang didasarkan pada gerak-gerak otomatisasi yang timbul dari latihan terus-menerus. Kunci jawabannya adalah A. Pola-pola gerak dasar yang harus yang didasarkan pada gerak-gerak otomatisasi yang timbul dari latihan terus-menerus. Kunci jawabannya adalah A. Nomor 11. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu adalah A. Rencana dan program pembelajaran. B. Silabus. C. Kurikulum. D. Perangkat pembelajaran. Pembahasannya, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, dari dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jawabannya B. Silabus. Nomor 12. Guru merasa materi pelajaran telah disampaikan dengan jelas dan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Namun setelah dites, hasil nilainya kurang memuaskan. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, guru melakukan PTK dengan menggunakan pretest dan posttest. Adanya peningkatan atau tidak hasilnya belajar siswa diketahui dengan jalan A. Menganalisis penguatan hasil tes belajarnya, B. Menganalisis hubungan antara variabel, C. Menganalisis deskriptif hasil tes belajarnya, D. Menganalisis kualitas soal tes hasil belajar. Pembahasannya, teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. Jadi untuk mengetahui adanya peningkatan atau tidak hasil belajar siswa diketahui dengan jalan menganalisis deskriptif hasil tes belajarnya. Ini jawabannya adalah C. Menganalisis deskriptif hasil tes belajarnya.
Nomor 13. Pendidik dalam menyusun komponen RPP, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP. Mengenai komponen yang penilaian, pengayaan, dan remedial, hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan A. Partisipasi peserta didik, B. Pengembangan budaya belajar peserta didik, C. Penilaian hasil belajar peserta didik, D. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Pembahasannya, pentingnya umpan balik. Bagi guru dapat mengetahui serta menilai sejauh mana materi yang diajarkan telah dikuasai oleh siswa, melakukan upaya perbaikan yang tepat sesuai dengan hasil umpan balik yang diperoleh. Bagi siswa, mengetahui sejauh mana bahan yang telah diajarkan dapat dikuasainya, mengoreksi kemampuan diri sendiri, sarana korektif terhadap kemajuan belajar siswa itu sendiri. Membantu siswa belajar secara berkelompok, klasikal maupun perorangan mengenai kemampuan bagaimana mengoperasikan sesuatu. Umpan balik dapat melatih atau memberikan suatu keahlian atau keterampilan tertentu. Kunci jawabannya adalah D. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Nomor 14. Dalam menyusun RPP, pendidik menyiapkan bahan ajar berupa buku, media cetak, elektronik, dan yang berasal dari alam sekitar. Hal ini merupakan kegiatan dari komponen RPP berupa A. Media pembelajaran, B. Sumber belajar, C. Materi belajar, D. Komponen pembelajaran. Pembahasannya, sumber belajar adalah berbagai atau semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Sumber belajar dapat memberikan informasi yang diperlukan murid dalam proses pembelajaran, serta memberikan kesempatan belajar seketika di mana siswa dapat menerima informasi langsung. Selain itu, sumber belajar juga dapat mengurangi kesenjangan antara informasi yang bersifat verbal dan abstrak dengan informasi yang konkret dan sesuai realitas. Kunci jawabannya adalah B. Sumber belajar. Nomor 15. Dari kompetensi dasar, mempraktikkan aktivitas permainan sederhana untuk melatih daya tahan dan kekuatan otot, serta nilai kerja keras dan disiplin. Maka guru penjajah orkes dapat menggunakan materi A. Permainan kucing dan tikus dan benteng-bentengan, B. Passing bawah pada materi bola voli dan permainan kucing dan tikus. C. Passing dengan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola dan permainan kucing dan tikus. D. Tali jarak pendek pada atletik dan permainan kucing dan tikus. Pembahasannya, kucing dan tikus. Tujuan dari permainan ini adalah agar tikus keluar dari lingkaran dan menghindari tertangkap oleh kucing. Meskipun kucing tidak bisa masuk ke lingkaran, mereka tetap bisa menarik tangan pemain yang menjadi tikus. Pemain yang membentuk lingkaran harus mencoba dan menjauhkan kucing dari tikus dengan mengangkat tangan mereka supaya membiarkan tikus masuk dan keluar dari lingkaran. Jika tikus tertangkap, mereka akan bergantian peran. Permainan benteng-bentengan, pemain harus menjaga bentengnya masing-masing yang diwujudkan dengan bentuk tiang kayu atau bambu. Tiang ini menjadi tempat berkumpul atau markas masing-masing kelompok. Pemain yang keluar dari benteng dianggap menyerbu terlebih dahulu. Pemain ini akan dikejar lawan dan jika tersentuh dengan lawan, maka dianggap tertangkap. Pemain yang tertangkap tadi jadi tawanan lawan. Bila ingin mempertahankan bentengnya, perlu diselamatkan oleh temannya dengan menyentuh bagian tangan atau anggota tubuh lainnya. Kunci jawabannya adalah A. Permainan kucing dan tikus dan benteng-bentengan. Nomor 1. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, E. Berkomunikasi pada peserta didik. Dan jawabannya adalah B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nomor 2. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik,
D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Dan jawabannya adalah A. Behaviorisme. Nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan, pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, E. Konstruktivisme. Dan jawabannya adalah E. Konstruktivisme. Nomor 4, seorang guru yang mengembangkan tujuan pelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Lembar penilaian. Kunci jawabannya adalah B. RPP. Nomor 5. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi secara rinci. Kunci jawabannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nomor 6. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture, E. Kontekstual. Dan jawabannya adalah C. Problem solving. Nomor 7. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, E. Meningkatkan motivasi. Dan jawabannya adalah D. Memuat kaitan. Nomor 8. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Kunci jawabannya adalah E.
Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minim. Nomor 9. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. E. Ruang yang tersedia. Kunci jawabannya adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Nomor 10. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajarnya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Jawabannya adalah D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Nomor 11. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Dan kunci jawabannya adalah C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Nomor 12. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Dan jawabannya adalah D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nomor 13. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Menampilkan objek yang sulit diamati. C. Membuat konkret konsep yang abstrak. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Jawabannya adalah C. Membuat konkret konsep yang abstrak. Nomor 14. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru merupakan strategi pembelajaran A. Project Based Learning, B. Contextual, C. Discovery Learning, D. Problem Based Learning, E. Inquiry Learning. Dan jawabannya adalah A. Project
based learning. Nomor 15. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran A. Project-based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Cooperative, E. Problem-based learning. Dan jawabannya adalah E. Problem-based learning. Nomor 16. Mohon maaf. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun, sesampai di lembaga tersebut, belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak, B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik, C. Sedikitnya jumlah guru, D. Ruang kelas yang terbatas, E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Dan jawabannya adalah B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Nomor 17. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project-based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. 1, 2, 4, 3, 5, 6. C. 1, 3, 2, 4, 5, 6. D 1325664, E 1235546. Dan jawabannya adalah A 12345. Jadi semua ini adalah urutan untuk model pembelajaran project based learning. Nomor 18. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem-based learning, urutan langkah yang tepat adalah A 1, 2, 3, 4, B 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, C 2, 3, 1, 4, D 3, 2, 1, 4, E 2, 3, 1, 4. Dan jawabannya adalah C 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Nomor 19. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis. Disusun menjadi laporkan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan A. Discovery, B. Heuristik, C. Pemecahan masalah, D. Belajar aktif, E. Project-based learning. Jawabannya adalah A. Discovery learning. Nomor 20. Seorang guru ingin pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi berkelompok, kuis penghargaan kelompok. B. Kuis penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok.
Dan jawabannya adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Nomor 21. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal KKM. Kriteria belajar minimal KBM. KKM dan atau KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru, B. Kemampuan guru, sarana atau prasarana, dan indeks siswa, C. Daya dukung, tingkat kesulitan dan kemampuan guru, D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan indeks siswa, E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan indeks siswa. Dan jawabannya adalah D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan indeks siswa. Nomor 22. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal KKM atau kriteria belajar minimal KBM. Berikut merupakan fungsi KKM atau KBM kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Jawabannya adalah E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Nomor 23. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tulis, D. Pedoman wawancara, E. Tes hasil belajar. Dan jawabannya adalah A. Pedoman observasi. Nomor 24. Setiap kali diakhiri pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa. Manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Karakteristik siswa. D. Indikator pencapaian kompetensi. E. Kemampuan awal siswa. Jawabannya adalah D. Indikator pencapaian kompetensi. Nomor 25. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Dan jawabannya adalah E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Nomor 26. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, E. Penilaian diri.
Jawabannya adalah B, penilaian kerja. Nomor 27. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasinya belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar yang mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Dan jawabannya adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Nomor 28. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta didik. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil ketemuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawabannya adalah D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rencana rancangan yang ada. Nomor 29. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian seluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif setiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Jawabannya adalah D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. 30. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas jumlah 15 sehingga mengikuti program remedial, sedangkan yang dinyatakan tuntas jumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Diberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Jawabannya adalah A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Baik, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan mohon maaf ada batuk-batuk yang ditemui di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.